Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja pasal 8. Raja menolong perempuan Sunem, Elisa di Damsyik, Yoram Raja Yehuda, dan Ahazia Raja Yehuda. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah, ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu, sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, "Sudah datang abdi Allah kemari," berkatalah ia kepada Hazael, "Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini?" Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Jawab Elisa kepadanya, "Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh." Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, "Mengapa Tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa,
Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa. Dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, Apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram, anak Yosafat raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yisrael, supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama, pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael, karena dia sakit. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Yoram Raja Yehuda dan Ahazia Raja Yehuda bersama komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 2 halaman 1038 alinea pertama
dan terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 123 alinea pertama sampai halaman 124 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan, dengan seni menggoda yang terampil, Isabel menjadikan Yosafat sebagai temannya. Dia mengatur pernikahan antara putrinya Atalia dan Yoram anak Yosafat. Isabel tahu bahwa putrinya dibesarkan di bawah bimbingannya dan tidak bermoral sama seperti dirinya. Atalia diharapkan akan melaksanakan rancangan ibunya. Tetapi apakah dia dapat melakukannya? Jawabnya adalah tidak. Putra-putra para nabi yang telah dididik di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Samuel adalah orang-orang yang siap berdiri teguh untuk kebenaran dan keadilan. Ketika Yoram memegang tampuk pemerintahan atas Israel, Yosafat meninggal dunia, dan putranya yang juga bernama Yoram naik takhta kerajaan di Yehuda. Oleh perkawinannya dengan putri Ahab dan Isabel, Yoram dari Yehuda erat berhubungan dengan Raja Israel. Dan dalam pemerintahannya, ia mengikuti Baal seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab. Lagi pula, ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina, dan ia menyesatkan Yehuda. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 21 ayat 6 dan 11. Raja Yehuda tidak dibiarkan terus melakukan kemurtadannya yang mengerikan tanpa diperbaiki. Nabi Elia ketika itu belum diangkat, maka ia tak dapat berdiam diri saja sementara kerajaan Yehuda sedang terjerumus kepada perbuatan yang sama yang telah menyeret kerajaan di utara itu ke tepi jurang kebinasaan. Nabi itu mengirim satu pesan tertulis kepada Yoram di Yehuda, di mana raja yang jahat itu dapat membaca kata-kata yang berupa amaran. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk berzina sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu, dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat. Menggenapi nubuatan ini, Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Ahab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang pun anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, ia mati dengan penderitaan yang hebat. Maka Ahasia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 21 ayat 12-19 dan terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 8 ayat 24. Yoram putra Ahab masih tetap memerintah di kerajaan Israel ketika kemenakannya Ahasia menduduki tahta kerajaan Yehuda. Ahasia memerintah hanya 1 tahun, dan selama tahun ini ibunya Atalia mempengaruhinya, menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 22 ayat 3 dan 4 dan terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 8 ayat 27. Neneknya Isabel masih hidup, dan dengan beraninya ia bersekutu dengan Yoram Raja Israel, pamannya itu. Ahasia Raja Yehuda segera menemui akhir hayatnya yang tragis.
Keluarga Ahab yang masih hidup telah menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakan dia. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 22 ayat 3 dan 4. Ketika Ahazia mengunjungi pamannya di Israel, Nabi Elisa mendapat petunjuk ilahi untuk mengirimkan salah satu dari nabi muda ke Ramot Gilead untuk mengurapi Yehu menjadi raja Israel. Penggabungan pasukan-pasukan Yehuda dan Israel pada saat itu sedang bersatu padu dalam suatu kampanye militer melawan bangsa Syria di Ramot Gilead. Yoram telah terluka di medan pertempuran dan telah pulang ke Israel, meninggalkan Yehu yang menjadi panglima tentara kerajaan. Saudara dan saudariku, raja-raja Israel berbeda dengan raja-raja dunia. Tuhan menuntut raja-raja dunia berbelas kasih kepada yang tertindas dan meminta keadilan tanpa memihak. Kecuali raja-raja Israel, selain dituntut untuk melakukan hal yang sama, mereka juga dituntut untuk bisa menjadi pemimpin yang menyembah Tuhan dan menjadi contoh untuk perasaan takut akan Tuhan. Israel telah dibuang karena mereka gagal menyembah Tuhan. Mereka bahkan menyembah berhala dan memasukkan semua cara ibadah agama-agama kafir ke dalam budaya mereka sendiri. Biarlah kita, Israel rohani, terus berdoa untuk hati yang tertuju kepada Tuhan. Jangan gantikan relasi dan kekaguman kepada Tuhan dengan relasi dan kekaguman bagi manusia. Biarlah kita juga menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan, tetapi juga adil dan yang akan mengklaim keadilannya agar kemuliaannya diketahui. Biarlah kita menyambut Tuhan dengan kasih yang seimbang, dengan perasaan hormat dan takut akan Dia demi kemuliaan namanya. Hormat kepada manusia itu perlu, tetapi mereka harus berada di bawah dari rasa hormat kita kepada Allah. Kasih kita kepada manusia yang sungguh-sungguh layak diterima setiap orang adalah sesuatu yang mengalir karena kita adalah anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita memiliki hati yang berbaut kepadanya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.